Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Puadi MKH dari Penjasua Universitas Siliwangi, NPM 192191033. Jadi di sini saya akan mencoba membahas tentang materi dari pembelajaran teori belajar mengajar motorik, yaitu hakikat belajar gerak. Nah, hakikat belajar gerak itu tentunya sangat banyak ya yang akan kita bahas. Tetapi saya akan mencoba membahas dulu tentang geraknya saja. Ya, jadi gerak ini merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia dari sejak lahir ke dunia ini sampai akhir hayat. Nah, gerak ini merupakan inti dari aktivitas kehidupan gerak yang sangat baik. Yang dikatakan baik di sini karena melalui gerakan manusia yang mengatasi berbagai hal atau persoalan dalam hidup. Karena manusia merupakan makhluk yang sangat lemah karena mempunyai tingkat ketergantungan terhadap lingkungan alam sekitarnya. Nah, di sini jadi fungsi gerak ini adalah menghubungkan atau kesanggupan dari setiap individu untuk digunakan dalam mempertinggi daya kerjanya. Nah, maksudnya adalah makin tinggi kemampuan gerak seseorang, maka dimungkinkan daya kerjanya akan lebih tinggi, dan begitulah sebaliknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan ke belajar gerak. Yang tadi kan dari hakikat gerak itu muncul berbagai poin-poin, yakni pengertian belajar gerak. Nah, pengertian belajar gerak ini pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar pada umumnya. Nah, maka penjelasan dari belajar motorik ini adalah menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh salah satu pakar, yakni pakar yang salah satunya adalah Oksiden tahun 1984, yakni menjelaskan bahwa belajar gerak ini menjelaskan bahwa belajar gerak melakukan suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dan latihan dan pengalaman. Nah, jadi dari yang tadi di atas bisa dikatakan bahwa belajar gerak itu merupakan suatu rangkaian perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil pengalaman dan latihan untuk menampilkan gerakan yang terampil dan benar. Nah, selanjutnya itu ada bentuk atau konsep gerak. Nah, bentuk dan konsep gerak ini mempunyai banyak gerakan-gerakan sederhana yang dapat dikategorikan dalam 3 bentuk geraknya, yakni ada kemampuan lokomotor, kemampuan non-lokomotor, dan kemampuan manipulatif. Nah, apa itu kemampuan lokomotor? Nah, kemampuan gerak lokomotor ini adalah perilaku gerak memindah tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sehingga dibuktikan dengan adanya perpindahan tubuh
dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, dari ini bahwa gerakan-gerakan tersebut sifatnya sangat alamiah berdasarkan yang mendasar. Nah, seperti merangkak, berjalan, berlari, melompat, hingga gerakan yang berupa keterampilan khusus seperti meroda, mengguling ke depan, handspring atau backspring, handspring atau back handspring. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, yang kedua ada kemampuan non lokomotor. Nah, kemampuan non lokomotor ini diartikan sebagai perilaku gerak anggota tubuh mengitari prosesnya. Nah, pelaku tetap pada tempatnya dan tidak berpindah tempat. Nah, jadi kemampuan lokomotor ini contohnya seperti menekuk, memegang atau mendorong dan menarik, misalnya mengangkat dan menurunkan, melipat atau memutar dan sebagainya. Langsung lanjut ke kemampuan manipulatif. Nah, kemampuan manipulatif ini merupakan gerakan manipulatif ya atau memindahkan objek dengan menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh yang lainnya. Nah, misalnya seperti melempar, menangkap, menyepak, memukul, dan lain sebagainya lah. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian ada pada hakikat ini ada ranah gerak. Nah, ranah gerak ini terdapat beberapa macam ya. Yang pertama ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Nah, kita bahas dulu tentang ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini merupakan ranah yang mencakup berbagai kegiatan mental atau otak. Nah, semuanya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Nah, pada ranah kognitif ini memiliki 6 jenjang atau aspek. Di antaranya yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintetis maupun penilaian, penghargaan atau evaluasi. Nah, tujuan dari ranah kognitif ini apa? Nah, tujuannya ini kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat. Nah, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menurut siswa untuk menghubungkan atau menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode ataupun prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kurang lebih pada ranah kognitif ini seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada ranah afektif. Nah, ranah afektif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang berbeda-beda ya. Jadi ranah afektif ini mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai-nilai yang lainnya. Nah, ciri-cirinya dari ranah afektif itu seperti ciri-ciri dari hasil belajar afektif ini yakni ada akan tampak pada peserta didik ini dalam berbagai tingkah laku. Nah, ranah afektif ini juga ada beberapa jenjang ya, mulai dari
menerima, menanggapi, menilai, dan menghargai, mengatur, dan juga karakterisasi dalam suatu nilai atau kompleks nilai. Nah, selanjutnya ada ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor ini merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak setelah seorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Nah, hasil dari belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif. Nah, hasil dari belajar ini baru tampak dan dalam bentuk kecenderungan yang berperilaku, namun tidak sama. Nah, ranah psikomotor ini adalah hubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, dan lain sebagainya. Nah, jadi keterampilan, kemampuan psikomotorik ini dapat diukur melalui beberapa bagiannya. Yang pertama diukur dalam pengamatan langsung atau penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes atau PR supaya peserta didik dapat mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Nah, yang ketiga ada beberapa waktu sesudah pembelajaran itu selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Nah, mungkin hanya segitu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses belajar ya. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.